Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Fadi Ahmad dari kelas 1 D3 Teknik Informatika A dengan NRP 12 atau NRP lengkapnya bisa dilihat di sini. Di sini saya akan melakukan praktikum 4 tentang proses dan manajemen proses. Sebelum lanjut ke percobaan dan tugasnya, saya akan melakukan terlebih dahulu tugas pendahuluan. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tugas pendahuluan. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sinyal? Dan apa perintah untuk mengirim sinyal? Nah, jadi sinyal itu adalah cara bagi sebuah proses untuk mengirim dan menerima pesan dari proses ke proses lainnya. Perintah yang digunakan untuk mengirim sinyal kepada suatu proses adalah kill. Nanti ada praktikumnya, ada percobaannya. Kita menggunakan perintah kill. Untuk pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan proses foreground dan background pada job control? Jadi proses foreground itu adalah suatu proses yang mengontrol sel secara langsung, di mana ia akan menerima input dari keyboard pengguna dan mengirim output langsung ke layar. Jadi foreground itu seperti halnya halaman yang sedang kita buka kalau kita menggunakan laptop ya. Seperti hanya tab yang sedang kita buka. Lalu untuk background itu seperti apa? Untuk proses background ini adalah suatu proses yang berjalan di balik layar dan tidak menerima input dari terminal. Biasanya beroperasi secara mandiri tanpa memerlukan interaksi langsung dengan penggunanya. Contohnya itu kayak saya menjalankan ini contoh sederhananya saja ya. Saya menjalankan aplikasi lain di saat saya membuka Microsoft Word. Nah, nanti aplikasi tersebut akan berjalan secara background. Itu analogi sederhananya. Untuk pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud perintah-perintah penjadwalan prioritas, top, nice, dan renice? Untuk top itu merupakan suatu utilitas sistem untuk menyediakan antarmuka interaktif untuk memonitor aktivitas sistem. Jadi nanti itu kita bisa memonitor aktivitas yang ada di sistem itu ada apa aja dan itu terlihat lebih interaktif, terlebih menarik gitu. Contohnya ada BTOP dan HTOP mungkin. Kalau itu yang install manual ya, tidak bawaan. Seperti di sini. Ini saya punya HTOP. Dan kemarin itu juga ada perintah BTOP ya kalau di praktikum. Oke. Selanjutnya ada perintah nice. Itu digunakan menjalankan suatu program atau instruksi baru dan menentukan nilai prioritasnya sejak awal. Jadi ada kayak sistem prioritas gitu dalam perintah kita. Dan kita bisa tentukan dengan perintah nice ini. Untuk perintah pre-nice, ini adalah perintah yang digunakan untuk mengubah nilai prioritas. Eh, Nicenes atau di bahasa Inggrisnya itu nicenes, nilai prioritas dari sebuah proses yang sudah ada atau yang sedang berjalan di dalam sistem. Nah, pada modul ini ada dasar teori, ada penjelasan tentang run level, ada konsep, mengontrol proses pada shell, signal, dan lain sebagainya. Nanti langsung kita praktekkan saja di percobaan. Untuk percobaan yang pertama, kita di sini disuruh untuk mengecek run level. Nah, jadi run level itu seperti apa? Nah, kita bisa cek seperti ini. Nah, ini tuh untuk pindah ke super user. Kita disuruh login dulu ke super user agar kita bisa mendapatkan akses yang lebih lengkap terhadap fitur-fitur yang ada pada Linux. Lalu kita cek luar. Nah, kita sedang berada pada run level 5. Artinya apa? Jadi run level itu ada berbagai level mulai dari 0 sampai 6 setahu saya. Tapi yang kita bahas di praktikum ini adalah run level 5 dan 3 saja. Apa itu run level 5? Run level 5 itu seperti halnya GUI atau yang grafik yang kita bisa melihat gambar. Jadi UI ini tuh ada gambarnya gitu dalam layar itu. Nah, ini tuh biasanya menggunakan init 5 seperti pada
ini pada praktikum ini. Oke, saya langsung lanjut saja. Run level, kita cek. Nah, N5 atau init 5. Ini kita sedang berada pada grafik mode ya. Kalau istilahnya itu grafik mode. Lalu kita bisa berpindah ke run level ke graphical target. Nah, ini yang baru saja saya sebut graphical target maksud saya. Kita bisa pindah ke run level graphical target ke multi user target atau ke teks saja ya. Atau seperti CLI. Kalau CLI itu run levelnya itu berada di run level 5, tapi biasanya itu di sini ditulisnya multi user target gitu. Bisa saja. Kita bisa langsung menggunakan perintah sistem ctl isolate multi user user target. Nah, misalkan langsung seperti ini, kita langsung pindah ke mode text only ya. Tadi kan grafik, lalu kita login seperti biasa. Kalau tidak menggunakan VirtualBox mungkin akan langsung ke close ya ini kameranya, recordnya. Tapi ini saya menggunakan VirtualBox, jadinya aman. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu pada perintah pada percobaan ketiga, masukkan username dan passwordnya pada halaman login. Anda dapat melakukan perintah ini untuk berpindah ke run level. Nah, seperti tadi kita bisa pindah ke run level yang graphical target menggunakan perintah init 5. Init 5. Oh, ini kita belum login ya. Kita masih belum menjadi super user. Kita tes urut dulu. Lalu baru kita init 5. Nah, oke, jadi kita sudah kembali ke terminal awal dengan mode grafik. Lalu di sini kita lanjut ke percobaan selanjutnya, percobaan nomor 4. Buka terminal dan masuklah sebagai root default terminal. Nah, jadi di sini saya suruh masuk sebagai root dulu. Kita masuk ke super user root. Nah, kita disuruh mengecek untuk default run level. Maksudnya gimana? Default run level default run level, mohon maaf, default run level itu seperti halnya saat saya baru menyalakan Linux saya atau saya baru menyalakan komputer saya, maka yang tampil paling awal itu adalah default gitu. Dan kita bisa menggantinya, kita bisa mengganti dari mode grafik atau yang seperti pada umumnya saat kita baru menekan tombol untuk menyalakan komputer, maka muncul tampilan Linux, muncul gambar-gambarnya, dan nanti kita disuruh memasukkan password. Itu adalah mode grafikal seperti biasa itu. Nah, kita bisa menggantinya menjadi mode yang tidak grafikal atau mode yang multi user target. Nanti hanya akan fill teks dan berwarna hitam, putih seperti tadi. Di sini saya akan masukkan sistem CTL get default. Nah, di sini muncul tulisan graphical target. Berarti default kita adalah grafis. Seperti default Linux pada umumnya. Untuk percobaan pertama mengeset default run level. Di sini ada sistem CTL, set default multi user target. Maksudnya adalah kita akan mengeset default dari run level kita menjadi multi user target. Nah, awalnya kita menggunakan graphical target. Kita langsung coba saja sistem CTL, set default. Dia akan menjadi multi user. Coba cek dulu kita bukan perintah yang tadi. Kita bisa DL dia di default. Nah, kita setelah berganti tadi karena graphical target ini
berganti menjadi multi user target. Di sini ada perintah reboot. Nanti kalau kita reboot, maka dia itu akan eh, menjadi multi user pada awalnya. Kalau ribut-ribut begini saya takut error gitu. Mikrofon saya sering error soalnya kalau saya melakukan reboot Linux seperti ini. Mungkin bisa dimaklumi ya kalau mikrofon saya agak jelek waktu reboot. Sepertinya ada tabrakan sama Windows. Kalau melakukan start Linux dan nyalain Linux gitu dan reboot Linux. Nah, di sini saya disuruh login. Saya jadi multi user ya di sini. Di sini untuk lanjut ke percobaan kedua, di sini saya disuruh buka terminal. Lalu di sini ada keterangannya saya harus berada pada Linux Boottext atau multi user target. Lalu saya disuruh login sebagai user biasa. Kita bisa login. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu masukkan sudah masukkan username dan password. Lalu ada instruksi PS. PS ini digunakan untuk melihat kondisi proses yang sudah ada. Seperti ada PID, TTY, start, comment, dan lain sebagainya. Nanti yang berguna mungkin adalah PID. Karena PID ini bisa kita gunakan perintah kill nanti. Jadi kita lakukan PS. Nah, seperti ini. Ada PID, ada TTY. Lalu kita bisa coba PSU, PS-U, PS, PSU. Nah, bisa muncul seperti ini. U itu untuk melihat resource yang dipakai ya, resource yang dipakai. Kalau PS-U dan username kita menampilkan proses yang terbatas pada username tertentu gitu. Kayak username saya Vbox user. Nah, kita bisa melihat proses yang ada Vbox user, yang pada Vbox user saya, pada user saya. Kita bisa menggunakan PSAux daripada perintah ini. Tapi perintah PSAux ini disuruh login root dulu ya. Bentar ya, saya belum login root ya. Belum login super user. PSU root, PSAux. Nah, PSAux ini digunakan untuk melakukan listing semua proses dan eh, menampilkan opsi A. Kan ini ada A, aux. Dan X itu menampilkan semua proses yang termasuk background proses yang jalan di pada saat puting, sedang puting, dan background proses. Karena aux untuk melihat beberapa jumlah proses dari PS aux. S minus aux, WC minus L. Nah ini tuh untuk word count ya, karena di sini ada WC atau word count untuk menghitung berapa kata, berapa word pada perintah PXAUX ini. Langsung kita lanjut ke pada penampilan hubungan proses pengendalian untuk teman-teman itu buat singkat. Kita cenderung ketik PSH, PSEH, PS minus EH, apa besar, dan enter. Opsi E memilih semua proses dan opsi H menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Proses child muncul di bawah proses parent. Proses child ditandai dengan berawalan spasi.
Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sebelah kiri saya ini di bagian Linux-nya ini, itu ada beberapa yang menjorok ke kiri, ada yang menjorok ke kanan. Kalau menjorok ke kiri itu disebutnya parent gitu. Dan yang sedikit lebih ke kanan itu disebutnya child. Jadi mudah dibedakan kalau proses dan itu parent dan child. Lalu saya coba untuk PSE minus T, ini itu akan CF, dia itu akan menampilkan situs proses ada karakter grafis. Nah, seperti ini. Jadi dia itu kayak apa ya? Ada ini, jadinya lebih kayak kayak directory, kayak letak directory, ada slash-slashnya. Saya untuk debat keempat ini nomor 4 akan tampil semua proses pada sistem dalam hierarki peran encar, proses parent belakang kiri dan proses sebagai contoh proses BND sebagai parent sistem pada sistem berbasis dari sistem BND mempunyai child, proses berpikir mempunyai proses bus sebagai child. Nah, kita berhitung PS3 ini nggak bisa ditunjuk ya kalau kalau di ini di mode CLI atau mode init 3 atau mode multi user ini nggak bisa dimasukin kursor. Jadi saya susah nunjuknya. Dan ini juga nggak bisa di zoom. Masih segini gitu. Nggak bisa saya zoom. Nah, kalau di sini terlihat jelas ini ada sistem MD. Dia itu paling kiri ya. Terus ada geser ke kanan, ada mode manager, ada network manager dan lain sebagainya. Ada daemon, Avai daemon. Ya, network manager itu juga termasuk daemon sih. Ada sistem MD, ada login. Ini tuh parent and child ya. Berarti yang menjadi primordial, yang menjadi parent dari semua child itu ujungnya pada sistem MD, ancestor ya kalau di sini nyebutnya. Selanjutnya, ketika PS trigger sistem MD tekan enter akan tampil semua proses sistem MD yang berjalan pada sistem yang berupa konsol virtual. Selain menampilkan semua proses, proses dikelompokkan dalam satu baris dengan suatu angka sebagai jumlah proses yang berjalan. Nih, kita coba dulu. PS3, sistem sistem D. Kalau menggunakan kayaknya ini nanti ada teks yang berwarna merah ya. Jadi dia itu akan highlight yang ada sistem MD karena kita menggunakan grade sistem MD. Untuk selanjutnya, untuk melihat semua PID untuk proses gunakan opsi minus P. Jadi kita bisa melihat PID PS3. Nah, kita bisa melihat semua PID-nya. Untuk apa PID-PID ini? Nanti itu berguna kalau di motor grafik ini kita berguna untuk menggunakan perintah kill. Jadi kita bisa memilih proses mana yang kita kill. Bisa kita hentikan, bisa kita terminate, dan lain sebagainya. Oh, untuk menampilkan semua proses dan achievement yang tersebar, kan opsi minus H, coba PS3, so, maksudnya ya kalau ininya nggak kelihatan, ini nggak bisa di zoom soalnya, tapi di YouTube-nya mungkin bisa ya.
Mungkin bisa lihat karena nanti pakai resolusi tinggi saya upload. Eh, Seperti ini ya, ini untuk menampilkan proses dan ancestor yang bisa diubah. Lalu eh, untuk perubahan ketiga kita lakukan kebutuhan ketiga melanjutkan proses dengan berbagai form. Jadi kita disuruh untuk tetap menggunakan middle border text, lalu ketik ASI nomor dan menanyakan semua proses dalam bentuk C, or ini tuh berarti nanti kita tidak langsung tampil semuanya ya. Tapi kita bisa eh, mencet enter untuk terus menambah, terus menampilkan yang ditambah, terus menambah yang ditampilkan. Jadi tidak langsung tampil semuanya seperti cat. Nah, bisa seperti ini. Jadi kita bisa lihat bagian atasnya juga. Kalau kita gak pakai more nanti dia itu langsung ke print semuanya sampai bawah. Tutupan yang bagian atas. Nah kita bisa lihat di sini ya ada sistem MT juga ada UKT, thread itu setahu saya sistem untuk mengatur threadnya ya thread threading. Jadi kita enter mencari ke bawah terus ke bawah kemudian lalu kita lanjutkan juga perintah PSAX. Opsi A kan nanti proses yang dihasilkan oleh terminal. Seperti tadi ya, proses PS out A, nah, ada A itu all. Opsi X menampilkan semua proses yang tidak dihasilkan terminal. Jadi dia itu yang berjalan di background ya sepertinya. Karena tidak dihasilkan di terminal. Secara logika ini sama saja dengan opsi minus E gitu. Oh berarti nanti hasilnya sama saja dengan proses minus E. Coba kita buktikan. Nah, minus X. Nah, ternyata mirip ya, sama saja ya. Tetap nomor sampai bawah. Kita lanjut ke selanjutnya nomor 4. Ketik PS minus EF. More tekan enter. Si EF akan menampilkan semua proses dalam format penuh. Karena ada F-nya ya, ada modifikasi F. Maksudnya full EF. Baik, bisa melihat ini ada tanda di garis miring yang aku seperti itu kan di direktori tadi ya karena kita menggunakan F. Ketik PSEU, PID, CMT, Pivot More, dan opsi EU akan melakukan semua proses dalam format dan sesuai definisi, yaitu dari kolom PID dan CMT. Oh, jadi kita bisa custom custom sendiri ya ini, karena ini ada PID dan CMT. Hmm, baik. Di SBU ya di koma
Nah, ini kan ketika ID dan CFD. Coba tadi kalau saya tampilkan ada TTY-nya juga gimana? Saya juga nggak tahu. Pengen coba-coba deh. Kenapa ya? Lihat tadi PS, EU, PID, CFD. Terus di sini di komanya saya tambah, komanya saya tambahin PTY gitu. Cuman, coba, bisa ya? Cuman ini mau kita tanda tanya karena sepertinya nggak ada TTY ya. Coba-coba aja sih. Oh, nggak bisa dikontrol C sama kontrol D ya? Oh bisa sih. Bisa sih. Untuk selanjutnya, eh, jika halaman eh selanjutnya nomor 6, ketik PSEO PID, PPID, memcmd, more, dan tekan enter akan menampilkan kolom PID ya seperti yang kita sebutkan tadi, sesuai yang disebutkan di sini. PID, PPID, karena di sini disebutkan PPID, lalu persen mem, karena di sini disebutkan persen mem. PID adalah proses ID dari proses parent. Mem menampilkan presentasi memori sistem yang digunakan. Jika proses hanya menggunakan sedikit, memori sistem akan ditampilkan nol. Berarti kalau sedikit banget itu nanti akan dibulatkan jadi nol. Apa? Berarti nanti itu seperti ini, seperti monitor, sistem monitor gitu, yang fiturnya Windows dan Linux sudah juga ada ya tadi. Ada app-nya. Gitu. Bisa klik kanan di kayak klik kanan di ini di hotbar PID, PPID, persen. Nah, episode ini ada memori yang digunakan juga. Yang nol berarti dia bisa nanti sebagai login sebagai root, kembalikan lagi rendah ke graphical, target dan jatuh Linux Anda. Oh tadi saya masih di root ya, saya menggunakan PS3 ini. Saya belum keluar dari root soal. Jadi shooting ini tidak punya. Langsung sudah login root. Tandanya sama pagar sampai sedikit. Di sini kita disuruh men-set kembali ke graphical karena nanti kita di portnya masih multi user. Berarti kita langsung sistem CTL set default ke dot aplikasi. Nah, kalau kita bisa cek CTL get slash national graphical target. Lalu kita di sini disuruh reboot. Saya reboot dulu. Mungkin saya cut untuk proses rebootnya karena agak lama. Oke, di sini saya sudah kembali ke seperti awal. Saya buka terminal dulu. Eh, di sini ada percobaan keempat, mengontrol proses pada sel. Itu yang pertama, gunakan Linux mode grafis, graphical target, dan login sebagai user biasa.
Berarti saya disuruh untuk so, ini karena kita sudah login ya tadi. Jadi sama aja kayak login biasa sih ini perintah ini. Untuk selanjutnya gunakan perintah yes yang mengirim output Y tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita menggunakan perintah yes, maka akan muncul Y terus menerus. Untuk menghentikannya menggunakan ctrl-c. Nah, kita bisa berhenti Y dengan jobs untuk melihat status terakhir proses. Adakah? Jika tidak ada berarti perintah tersebut berhasil mendeterminasi perintah yes. Jika ada berarti perintah yes hanya dihentikan sementara atau perintah tersebut tetap berjalan running. Jadi ada stop ya, stop dan terminated mungkin. Kita bisa menggunakan jobs, kita cek ternyata nggak ada, berarti tadi sudah berhenti, benar-benar berhenti, tidak tetap berjalan. Lalu coba lakukan perintah yes, namun sekarang belokkan standar output ke def 0. Perhatikan bahwa prompt tetap dipakai yes, berarti nanti kita saya bikin dulu yes, lalu ke slash dan slash move. Nah ini tuh em, tidak tidak terlihat ya karena kita belokkan outputnya ke def 0. Tuh. Stop kita menggunakan perintah Z. Kalau Z tadi kan bilang ya kalau Z itu stop saja seperti itu. Kita bisa cek dengan jobs. Nah dia itu masih berjalan. Itu di latar belakang itu dia masih berjalan. Lalu jalankan kembali dengan menaruh perintah secara foreground dengan FG. Karena tadi berjalan di background. Sekarang kita gunakan foreground. Nah, ini kan kita kan nggak bisa ini biasanya kan ada setelah kita mengirim perintah itu ada seperti ini, ada muncul opsi untuk mengirimkan perintah lagi gitu. Ada clock clipnya. Nah ini nggak ada itu karena dia itu masih berjalan sepertinya. Kalau kita stop, kita menggunakan Ctrl Z, nah baru terstop. Jalankan kembali dengan background, kita BG. Eh, Berarti ini tadi perintahnya yang kita pindah ke foreground, sudah kita pindah ke background lagi. Jadinya, yaitu seperti ini tampilannya. Jadi tab notes. Coba saya cek dengan job. Nah ini dia itu masih running, tapi di background. Nomor 4, salah satu cara agar perintah yes tetap dijalankan, tetapi shell tetap digunakan untuk hal lain dengan meletakkan proses pada background, dengan menambahkan karakter dan perintah akhir. Perhatikan bahwa tetap prompt dapat dipakai jika proses dikerjakan secara background. Berarti kalau kita pakai background itu kita bisa tetap nge-prompt gitu. Seperti yang tadi yang saya sebutkan ya, kalau tadi kan perintahnya jadi foreground, kita nggak bisa kirim prompt lagi gitu sebelum kita kontrol Z. Gitu karena di foregroundnya itu ada itu masih prosesnya tadi berjalan proses yang yes 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 tadi yang y itu coba kita berarti menggunakan yes dan nul dan kayak dan karena dan, kalau kita menggunakan kita dan dia itu berjalan background ya yes, cek nol. Nah, ada lagi yang run
baik yang di background dan yang di foreground. Jadikan foreground dengan FB yang dua, di mana dua adalah nomor jobs. Berarti kita itu bisa memilih indeksnya, indeks dari proses yang kita akan jadikan foreground. Jadi kita menggunakan FB persen dua karena perintah yang terbaru kita adalah yang dua. Nah, sudah jadi foreground, kita nggak bisa nggak komen lagi ini karena dia itu jadi foreground, dia tampilnya di sini. Ini bisa lihat agak menjorok ke kiri ya, biasanya kan di sini, di kanan ya. Sekarang jadi di sini gerak-geriknya. Kalau kita stop dulu, tekan save biar bisa nge-prompt, biar bisa ngirim perintah lagi kita. Lalu jadikan background dengan BG yang dua, di mana dua menunjukkan nomor jobs. Dari tadi kan kita sudah pindah ke foreground, lalu kita pindah ke background lagi. Kita gunakan BG dua dan pindah ke background. Jobs untuk melihat status proses apa masih ada. Jobs ternyata masih ada, masih running. Dari output jobs ada tahu ada dua yes yang sedang berjalan. Sekarang ketika dua yes yang lain untuk menghentikan job, gunakan perintah fail diikuti job number PID atau proses. Kill pada terminal yang sama dengan perintah yes. Berarti itu eh, kita itu disuruh ngekill gitu ya. Artinya kita disuruh ngekill setiap yang sedang running ini. Berarti kita perlu ngekill dua kali karena yang running ada dua kali. Nah, terikuti prefix ya berarti kita disuruh ya. Coba saya kill dulu. Kill persen satu. Kalau kita cek job sudah terminated. Kita kill persen dua. Kita cek jobs sudah terminated juga. Gitu. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya bunuh job yang kedua yang dimasukkan. Waduh, saya salah kan. Saya ini kukira saya tadi menghapus dua-duanya ya menggunakan ini kill persen. Berarti yang kedua itu harusnya nggak di ini nggak di kill. Ini harusnya kita ngekill menggunakan PID. Berarti coba saya buat jobs dulu seperti tadi. Nah, seperti ini. Nah, terus di kontrol BG jobs. Nah, ada seperti ini. Kayaknya seperti tadi ya. Untuk yang pertama saya kill menggunakan perintah kill dan nomor job. Kill persen satu. Kita mengambil yang indeks satu. Oh, ternyata sudah terminated. Lalu yang kedua, kita disuruh menggunakan PID. Ini ya, menggunakan PSAU dulu. PSAU. Yes. Di sini kita untuk menggunakan. Di sini kita untuk menemukan PID-nya ya. Mana yang PID? Ini ya sepertinya. 16.964. Ya, coba integrate. MSL. Yes. Oh, bukan ya. Yang ini ya. 28. Oh, ini ya. 2826. Kita bisa cek juga dengan bit of yes. Nah, 2826. Lalu kita bisa menggunakan fill dengan kode 9. Lalu kita masukkan PID-nya. Tadi berapa PID-nya? 2826. Kalau kita jobs, terus sudah film sudah terbunuh. Sudah tutup terminal. Kita clear aja. Terus selanjutnya, untuk pertemuan kelima, menghentikan dan memulai job.
Kita gunakan graphical mode, buka terminal baru dan login sebagai user biasa. Sekarang masukkan perintah yes secara background. Gunakan yes dan untuk tampil di background. Untuk stop, cara gunakan Ctrl Z. Nah, ternyata nggak bisa gitu. Karena dia itu jalan di background. Caranya kita harus mengubah jadi foreground dulu. Nah, karena ini kan masih muncul YY terus ya, kita nggak bisa ubah jadi foreground gitu. Jadi gagal kalau foreground karena nggak bisa kita pilih komen. Jadi kita itu harus menggunakan terminal lagi. Buka terminal baru. Jadi ini kan tadi yang YY tadi. Ini kita buka terminal baru, lalu kita ketik PS aux. Jadi kita secara PID ya mainnya. Grab yes. Nah, kalau mau cepat dan jelasnya kita langsung bit off saja. Bit off, PID off, yes. Nah, kita muncul 2836. Kemudian kita bisa kill dengan signal stop. Berarti kill stop. ID-nya 2836. Muncul. Itu dia udah berhenti ya. Jadi kan muncul terus itu kita nggak bisa ngetik sekali. Ternyata sudah berhenti. Kita langsung bisa sekarang itu digunakan Ctrl Z ya. Bisa. Pindah ke terminal Yes, apakah terminal Yes sudah berhenti? Ya sudah berhenti. Sekarang ke terminal baru, perintah Yes-nya aktif dengan Bitret. Oke, berarti kita buka terminal baru. Kita suruh jalanin lagi ya. Bitret, saya Yes. Ini untuk PID-nya kita bikin code atau continue ya seperti itu. PID-nya 28 kita kembali oh ternyata jalan lagi. Ini kedap-kedip nih di bawahnya, kita nggak bisa memasukkan nama arwah. Oke, coba lagi, kita buktikan lagi. Nah, kita bisa tentuin. Nah, bisa. Oke, sudah sekian dari ini, dari percobaannya. Di sini saya akan langsung lanjut ke eh, tugas. Nah, jadi di bawah sini ada latihan. Saya langsung lanjut ke latihannya. Eh, saya buka terminal baru saja. Ya, kita hapus saja proses-prosesnya biar nggak ribet nanti ya. Oh, saya buka terminal lagi. Oke, saya langsung lanjut ke soal yang pertama. Eh, Gunakan perintah find ke seluruh direktori pada sistem development output sehingga daftar direktori dialihkan ke file directories dan daftar personal error dialihkan ke file error. Berarti di sini kalau seluruh sistem kita menggunakan root ya. Tapi saya perlu login super user kalau pengen banyak yang minta error. Tapi di sini ada yang disuruh ngeprint pesan error ya, dialihkan ke file error itu txt. Berarti saya pakai user biasa aja biar nanti ada error-errornya. Apa-apa. Ada yang berhasil dan ada yang berarti seperti ini ya. Find status slash lalu belokkan output atau bisa satu ya. Berarti saya begini aja. Output directory directories txt.
Lalu untuk error saya juga menggunakan kode 2 untuk error. Lalu error text loading dulu sebentar. Karena banyak sekali ya ini karena kita ke root ya. Oke. Terus cs ada directory dan ada mana error. Coba saya cat directories.txt. Seperti ini isinya. Coba cat itu yang seperti error karena kita tidak menggunakan super user. Ada yang misalnya denied karena user biasa nggak bisa mengakses. Selanjutnya perintah slip 5. Apa yang terjadi dengan perintah ini? Kalau slip 5 itu nanti dia itu akan slip ya tidur. Tidur. Kita slip 5 mungkin selama 5 detik. Nah kita nggak bisa ngetik. Ini nggak bisa ngekirim selama 5 detik. Gitu. Cuma lagi slip 5. Nah dia itu akan berada di sebelah kiri. Kedap-kedap saja. Lalu untuk perintah selanjutnya jalankan B secara background menggunakan dan apa yang terjadi dengan perintah ini. Coba B lima dan background. Nah jadi proses ini tuh akan berjalan di background karena karakter dan final langsung menampilkan proses seperti ini. Dan kita bisa pakai kembali langsung ya jika ada delay ya. Kan kalau pakai 5 biasa tadi kan ada delaynya 5 detik. Kalau ini oh iya kita bisa langsung pakai terminal karena dia jalannya di bukan di foreground tapi di background. Untuk selanjutnya jalankan slip 60 pada foreground, berikan sementara dengan Ctrl Z kemudian background dengan PG. Ketik jobs, ketikkan PS, kembalikan jobs ke foreground dengan perintah PG. Perhatikan rangkaian tadi jangan dilakukan lebih dari 60 detik. Sebanyak waktu 60 detik. Kita speed run berarti kecepatan. Selama 60 detik berarti tadi kita klik dulu. Klik 60 di foreground. Lalu kita ubah jadi background. Lalu kita jadi jobs. Kita entar, kita belum Ctrl Z ya. Salah ya. Ctrl Z. Lalu jadi jobs. Jobs. Fungsi run. S. Nah itu ada slip. Dan kita di foreground. Jadi dia itu meskipun kita ubah jadi background dan kita menjalankan perintah-perintah lain, dia itu nggak cancel, dia itu masih tetap lanjut ya. Karena tadi kita cek di sini di bagian jobs, kita menggunakan perintah jobs, dia itu masih running gitu. Jadi kita tunggu dulu. Ini 60 detik. Nah, sudah. Jadi ternyata dia itu masih jalan. Lalu tunggu sampai prompt kembali, jalankan slip 60 pada background dengan menggunakan dan kemudian gunakan perintah kill untuk menghentikan proses dengan diikuti job number. Berarti nanti kita pakai persenan ya kalau job number itu ya. Coba tadi apa tadi? Slip ya. Slip pakai Slip 60 detik pada background. Nah, kita edit jobs. Ternyata jobsnya nomor satu. Kita langsung gunakan kill absen. Nah, lalu jobs. Nah, ternyata terminator terpengaruh ya. Selanjutnya yang F, jalankan slip 60 pada background menggunakan dan kemudian gunakan kill untuk menghentikan sementara proses.
Apa bedanya sama yang tadi? Oh, ini dilanjutkan lagi. Kalau yang ini dilanjutkan lagi. Yang tadi kan langsung di kill. Berarti kalau dilanjutkan lagi berarti kita menggunakan six stop seperti tadi ya. Six stop. Kill kan kita terminate, terminate. Kalau nanti mungkin stopan ya. Klik 60 tadi pada background. Kalau saya kill, minus stop saja. Coba kita cek jobs stop ya ternyata. Kalau kita bikin ini, ini mau kita menggunakan shift stop itu nanti kita akan stopper. Kalau kita menggunakan BG nanti dia itu akan running one. Untuk selanjutnya yang G, perintah select 60 pada pick load 5 kali dan terminasi semua pada dengan menggunakan perintah kill all. Oh, berarti kita disuruh 60 detik. Kayak select 60 detik, 60 detik pada pick load menggunakan dan 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Itu sudah 5 ya. 5. Oops. Ada 1000. Perintah kill all. Will our sleep harus melakukan sleep. Nah, hari ini terminator kita itu sudah tidak ada yang sedang berjalan karena sudah terminator. Gunakan perintah PSW dan stop untuk menunjukkan semua proses yang sedang dieksekusi. Nanti kita langsung PS saja, langsung P ini ada ID, TTY, time, dan lain-lain sudah sering kita gunakan tadi. Kalau W itu seperti who ya. Ini juga ada TTY dan lain-lain sebagainya. Dan ada user juga karena who. Lalu tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya itu ada modelnya ya. Yang sudah saya sebutkan tadi. Tampilannya itu lebih menarik. Tapi kalau mau lebih menarik lagi kita bisa gunakan hardtop, bedtop, dan lain sebagainya. Oke. Untuk keluarnya kita pencet key. Nah, selanjutnya gunakan PSI untuk menentukan generasi proses dari init proses. Apakah Anda bisa identifikasi sistem dan timer yang penting. Coba cari tadi yaitu PS sama lagi itu seperti ini. Oh, baik. Ini proses. Nah, ini proses ya. Ini kita bisa lihat kalau Diamond di sini itu ini seperti card ini. Diamond penting, yaitu untuk mengatur thread. Uh, Kalau ini proses seperti ada beberapa proses ya. Gimana ya? MD harusnya paling atas ya harus. Kok ini kok nggak ada ya? Mana sistem MD? Oh ini sistem MD. Nah ini proses ya atau leluhur dari segala proses ini yang tadi sebutannya apa ancestor ya. Ini tuh init proses lalu diamond. Kalau diamond itu seperti halnya thread ini untuk thread ya.
Lalu ada apa lagi di sini Diamond? Ya dia itu kayak yang punya parent yang penting dan punya child gitu. Tadi SMND itu Diamond PID 1. PID 1 kalau Cartridge itu PID 2. Nah ini ada PID-nya 2. Lalu kadang itu ada network ya. Network itu mana? Kalau di sini nggak tampil ya. Tadi saya lihat tampil ya kalau di ini di yang mode multi user. Umumnya ada SSD juga untuk mengikuti remote. Cuma kita cari apa aja. Mungkin yang ada familiar istilahnya sebelah bawah GDM. Ah, GDM itu yang materi kita sekarang Gnome Display Manager ini untuk eh, menampilkan run level yang run level yang graphical, run level yang level 5, run level 5 atau graphical target. Gitu tugasnya bersedia untuk menyediakan layanan GUI, 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 GDM. Ini Diamond. Apa ini? Dan dapatkan Anda identifikasi shell dan subproses di bawah seperti ini. Shell itu. Ini ya, Bash dan PS ini. Tahu saya ya. Oh ini ada Diamond Ibus Diamond, ada sub SD gitu. Sub SD itu sub SD itu gunanya untuk print, printer ya. Kalau mau ngeprint. Oke, saya langsung lanjut saja ke C biar durasinya tidak terlalu lama. Kombinasikan PS5 dan Grab. Apa yang akan Anda berikan? Coba. PS5 dan Grab. Maksudnya gimana? Maksudnya ini Grab. Grab. Grab apa? Kalau Grab doang kan nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Grab Sleep. Karena tadi kita sleep guys. Nah, Grab itu seperti itu pilihannya. Jadi kita bisa memilih ya. Kalau Pi itu tadi namanya ya PS Pi namanya itu cleaning. Tapi kalau kita ngambil yang sleep aja. Cuma saya ngambil ya apa ya? Maka bicara itu bisa di sini ini ya. Tapi kita sering menggunakan kir dan klik soal jalankan proses sleep 300 pada background. Aduh, cek PID proses sleep, log off komputer, dan login kembali. Lihat daftar semua proses yang berjalan. Apakah terjadi pada proses sleep? Berarti kalau background kita sleep dulu. Sleep, sleep 300, lalu background itu dan kalau komputer itu berarti kita bit of sleep. Bit of sleep kita cek PID, kita cek PID dulu. Kita PID itu lalu kita, kita log off 3032. Kita log offnya gimana ya? Exit aja ya. Exit aja ya. 3032 ya tapi PID. Nah, lalu saya cek eh, apa ya? Jobs. Nggak ada ya di jobs. Coba kita cek. Tahu, tahu, sleep, sleep 300-nya Pak. PS AUX masih ada ya, masih ada ya. Tapi kalau kita cek pakai jobs kan kalau masih running harusnya ada di sini itu tidak ada ya. Tidak ada ya. Misal kita sleep 10 dan job. Nah dia itu ada running di sini. Tapi kalau kita close sudah tidak ada.
Tapi kalau kita coba gunakan PSAU, itu masih ada di sini. Tapi sepertinya ini history aja ya ini. Oh, berarti dia itu masih berjalan. Dia itu masih berjalan di latar belakang. Cuman karena kita ganti terminal, ya kita nggak bisa lihat lagi pakai jobs. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena di sini kan tadi saya sebelumnya di terminal sebelumnya saya gunakan slip 300 ya. Setelah saya pindah terminal, ternyata nggak ada gitu. Saya cek jobs, tapi saya cek di PSL terus ada gitu, slip 300. Nah, yang tampil di PS AUX ini itu cuma yang sedang berjalan. Kenapa saya bilang gitu? Karena tadi saya menggunakan slip yang 10 detik ini. Kemudian di sini saat saya cek pertama kali di Grab slip ini itu masih ada yang slip 10 detik ini. Kita bisa lihat di sini. Tapi setelah saya cek lagi, setelah lewat 10 detik, dia itu menghilang. Berarti prosesnya dia itu sudah selesai atau terminated. Sedangkan si slip ini masih running karena sekarang masih belum 300 detik. Berarti setelah 300 detik baru proses tersebut akan hilang. Gitu. Oke, sekian dari review saya tentang tentang proses dan manajemen proses. Saya sampaikan terima kasih telah melihat praktikum saya yang lumayan panjang dan mungkin ada banyak salah kata. Mungkin audio input saya mungkin agak jelek ya kadang-kadang ya. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.